Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Narsun, NIM 20104171130. Di video ini saya akan membacakan jawaban UAS akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalin, SEMM CPH CM. Soal yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menetapkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kemudian distribusi eksklusif, yaitu merupakan cara mendistribusikan barang dengan banyak retail atau pengecer. Kemudian kelebihan yang pertama, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Soal nomor 2, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yang pertama, jenis pasar produk. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Yang keempat, tahap kemunduran. Kemudian, bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya yang pertama, produk, harga, saluran distribusi, dan juga promosi. Yang ketiga, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawaban, pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi, ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran. Yang pertama, tempat yang strategis. Yang kedua, produk yang bermutu. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Yang keempat, promosi yang gencar. Dan dari sudut pandang konsumen, yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, biaya konsumen. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kenyamanan. Berikutnya, soal yang keempat. Sebut dan jelaskan tujuan promosi. Yang pertama, mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan terhadap suatu barang atau produk. Pelanggan yang mulanya tidak tertarik untuk membeli suatu barang atau produk bisa jadi berubah pikiran dan ingin membeli produk setelah melihat promo yang ditawarkan. Yang kedua, membentuk citra produk atau brand di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan oleh penjual atau pemilik brand. Entah bagaimana pemilik brand melakukan branding untuk produknya, promosi akan sangat membantu tercapainya tujuan branding tersebut. Yang ketiga, bersaing dengan kompetitor. Ini merupakan tujuan promosi yang paling utama yang paling sering dilakukan oleh sebuah brand. Ketika ada banyak pesaing untuk bisnis Anda, menawarkan promo akan membantu menjaga angka penjualan tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan keuntungan.
Jika tujuan promosi Anda tercapai dan branding yang dilakukan tercapai, bukan tidak mungkin Anda mampu menjaga penjualan tetap stabil. Yang kelima, menggait calon konsumen baru, bukan hanya mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan lama terhadap produk-produk Anda. Tujuan promosi juga sekaligus mendapatkan pelanggan baru. Kemudian soal nomor 5. Coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran diantaranya adalah yang pertama, target market dan segmentation. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi ialah pengelompokan pasar berdasarkan variabel. Segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Targeting ialah menetapkan pasar dalam kurung pasar sasaran. Kemudian soal yang nomor 6, bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan? Dan sebutkan apa saja yang dapat dijadikan dasar segmentasi itu. Jelaskan secara singkat. Jawaban yang pertama, segmentasi pasar merupakan pembagian pasar ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang menurut produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Yang kedua, targeting adalah proses mengevaluasi setiap segmen yang menarik dan memilih satu atau lebih dari segmen tersebut untuk dimasuki. Yang ketiga, positioning adalah penentuan posisi untuk membantu menekan hal-hal yang dapat menopang keunggulan bersaing dengan mengidentifikasi dan melayani segmen-segmen pelanggan ceruk-ceruk pasar dengan kebutuhan-kebutuhan yang jelas melalui sebuah strategi pembedaan atau diferensiasi. Kemudian variabel atau faktor yang dapat dijadikan dasar segmentasi diantaranya yang pertama, segmentasi geografis ialah membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda seperti wilayah, negara, kota, atau pemukiman. Yang kedua, segmentasi demografis ialah membagi pasar menjadi sejumlah kelompok berdasarkan variabel-variabel seperti usia, gender, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, atau kebangsaan itu sendiri. Kemudian nomor 7, bauran pemasaran dalam rangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasi unsur-unsur bauran pemasaran itu. Yang pertama, produk. Salah satu elemen marketing mix adalah produk. Produk merupakan suatu barang atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, harga atau price. Unsur marketing mix 4P yang kedua adalah price atau harga. Setelah menentukan produk yang akan Anda jual, tentukan harga yang sesuai. Yang ketiga, tempat. Demi menentukan unsur yang satu ini, Anda perlu mengetahui betul pada tempat apa pasar yang dituju berbelanja. Yang keempat, promosi. Proses promosi sudah pasti tidak akan lepas dari pemasaran produk. Lagi-lagi untuk menentukan Anda perlu mengetahui betul target pasar yang disasar. Kemudian yang nomor 8, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Profitability Analysis atau CPA menurut Mowen tahun 2872. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama,
mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasi konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, referensiasi, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk. Yang ketiga, menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu berapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Berikutnya soal yang ke-9. Silahkan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Jawaban: nama pembicara dalam video tersebut adalah Yuni Aristanto, IE, UNS. Pembicara tersebut berasal dari Solo, Jawa Barat dan mengajar di UNS atau Universitas 11 Maret. Teori yang dibicarakan yaitu yang pertama sektor layanan, yang kedua layanan, yang ketiga kategori layanan, yang keempat perbedaan karakteristik layanan, yang kelima hubungan konsumen, dan yang terakhir kualitas layanan. Soal yang ke-10. Silahkan buka link ini dan tonton video. Dan setelah menonton video ini, apa yang Anda dapat ambil pelajaran? Pembelajaran yang saya ambil dari video tersebut adalah jangan pernah meremehkan seseorang, karena kesuksesan itu tidak berasal dari kondisi fisik seseorang, namun berasal dari niat seseorang untuk melakukan usaha untuk sukses. Yang kedua, pekerjaan itu tidak memandang fisik selagi kita selalu berusaha dan terus berusaha untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, tetap sabar dan harus kuat serta giat dalam menjalankan kehidupan. Apalagi dalam dunia bisnis, kita tidak tahu apakah kita akan untung atau akan rugi, karena itu sudah menjadi kewajiban. Jika kita untung, kita tidak akan mengkhianati hasil yang kita peroleh. Baik, jika dalam video pembacaan jawaban UAS saya ini ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.